Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Titik Dian Darmayanti. Di sini kita akan melanjutkan pembuatan game cari jejak pada part ketiga. Nah, dimana di part kedua kemarin saya sudah kasih tantangan atau question ya untuk adik-adik, apakah sudah dikerjakan? Baik, jika belum sekarang yuk disimak video tutorial kali ini ya. Jadi kali ini kita akan menambahkan game cari jejak yang kemarin itu yang sudah kita buat dengan menambahkan counter untuk menghitung berapa jumlah makanan dan berapa kali si tikus bertabrakan atau menabrak tembok. Nah, bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Ini sudah saya buka ya gamenya di sini, di platform ini. Nah, jadi nanti kita akan tambahkan counter tersebut di sini. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa jumlah makanan dan juga berapa kali si tikus ini menabrak tembok di sini. Lalu nanti juga akan kita kasih di bagian di sini karena ini juga tampilannya masih simpel banget. Nah, jadi nanti juga akan kita tambahkan di bagian ending di sini karena ini tampilannya masih sederhana. Jadi kita tautkan tampilan yang ada di game di sini itu tadi ya, berapa jumlah makanan dan juga berapa jumlah benturan yang dilakukan oleh si tikus ini, kita link, kita masukkan nanti di sini. Dan juga nanti saya juga pengen di tengahnya di sini saya kasih high score, dimana nanti ketika pemain bermain ya beberapa kali dia akan menampilkan siapa yang paling tertinggi skornya gitu ya. Di sini nanti kita akan tampilkan. Oke, langsung saja di bagian menu ini sudah. Lalu di bagian gamenya sini ya. Di bagian gamenya sini kita tambahkan objek baru ya. Objek baru berarti saya pilih insert object. Nah, saya tambahkan di sini. Saya sudah siapkan ya di sini objek-objeknya. Berarti jumlah makanan. Oke, nah ini kita kecilkan dulu, kita atur. Kalian bisa desain sendiri ya, ini bentuk-bentuknya bisa desain sendiri, kalian atur sendiri, mau ditempatkan di mana saja boleh. Nah, ini saya geser dulu sini. Lalu kita tambahkan lagi yang satunya. Untuk yang bagian jumlah benturan. Ini juga kita kecilkan dulu sama seperti yang di atasnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalian bisa desain sendiri sesuai desain kalian masing-masing ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan counternya ya, nanti untuk menghitung berapa jumlah makanan yang dihasilkan oleh si tikus ini, kemudian berapa jumlah benturannya itu menggunakan counter. Kita insert object, kita pilih di sini counter. Nah, ini pilih counter, lalu
Di sini kita rename ya, supaya kita tidak bingung. Ini untuk makanan. Untuk makanan, oke. Lalu ini kita letakkan di sini. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Yang untuk benturan. Benturan. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita set atau kita atur di bagian event editornya ya. Di bagian frame editor sudah kita atur seperti ini atau kita desain seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian event editor, di mana di bagian start of frame sini kita buat di sini kita set dulu 0 ya. Untuk pertama kita set 0 karena ini sama, jadi kita drag and drop saja. Lalu karena kita kan tadi mau menambahkan di bagian berapa sih jumlah makanan ketika dia berbenturan dengan si tembok. So kita tambahkan di bagian collision between ketika si tikus ini berbenturan dengan si tembok. Oke, berarti di sini apa ini? Makanan, berarti di sini kita add ya, kita add counternya misalnya 1. Ini. Lalu oke. Lalu yang kedua adalah ini kan benturan ya, benturan berarti ini berbenturan ya ketika si tikus ini berbenturan dengan tembok. So dia ada di benturan. Nah, letakkan di sini, yang satu kita delete. Nah, satu lagi dia ketika kita memberikan makanan. Kita memberikan makanan, jadi kita add counternya di bagian user click with the left button, dimana ketika kita memberikan makanan. Nah, itu kita tambahkan di sini 1. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan ya aplikasinya. Jadi ketika benturan ini sudah langsung muncul. Nah, jumlah benturannya tadi berapa kali. Lalu jumlah makanan ketika saya pancing kasih makanan, langsung makanannya juga di sini menambahkannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung di sini langsung ada. Cuman ini nanti kita desain lagi ya. Kita desain lagi supaya tempatnya berada di tengah. Nah, jadi terus ini. Semakin kita tidak terbentur oleh tembok, itu semakin baik ya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, ini nanti juga kita tambahkan di bagian sini. Oke, selanjutnya setelah di game ini sudah kita tambahkan, tadi kan kita mau ini ya. Ini kita letakkan di tengah. Nah, coba. Oke. Nah, kan di sini sudah kita set kan ya. Ini dan ini. Lalu di bagian ending sekarang. Di bagian endingnya ini juga kita tambahkan yang tadi. Nah, ini kita kecilkan dulu, kita taruh di tengah. Seperti ini. Lalu saya ingin menambahkan di sini tampilan ketika jumlah makanannya itu tadi berapa, terus di sini jumlah benturannya itu berapa, seperti itu ya. Kita tampilkan di sini, kita tambahkan lagi insert object. Makanan dulu ya, makanan yang dihabiskan itu ada berapa. Nah, ini saya sudah siapkan, kita
kecilkan dulu. Nah, ini kita kecilkan. Lalu kita tambah lagi untuk yang bagian benturan. Ini juga kita kecilkan dulu, kita samakan dengan yang sebelahnya. Apakah sudah sama? Oke, sudah sama. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita tambahkan lagi kontur. Ini kita buat bagian makanan. Kita buat lagi. Bagian benturan. Nah, seperti ini ya. Lalu coba kita jalankan ulang dari awal ya. Kita play run application dari awal. Ini sudah lumayan di tengah ya. Oh, kalau 2 angka berarti dia kurang ke sini. Nah, tetapi ini gambarnya masih berada di tengah, so kita atur gambar ini supaya dia berada di atas. Dan ini juga belum menampilkan berapa skornya tadi ya, berapa makanan yang dihabiskan, berapa benturan yang dialami, itu juga belum tampil di sini. Nah, saya pengen tadi itu bisa tampil di sini juga gitu di endingnya. Jadi kita tahu berapa makanan yang dihabiskan si tikus, berapa benturan yang dialami si tikus ini. So kita atur dulu ya. Nah, sekarang kita atur objek ini, gambar ini kita atur di propertiesnya. Kita lihat dia posisinya. Nah, ini radiusnya kita kecilkan. Di sini saya buat 20. Lalu center X-nya biarkan saja. Nah, kita angkat dia, kita naikkan ke atas. Jadi di sini adalah setengah dari ini. Berarti 120. Nah, ya 120. So coba ya. Nah, oke. Jadi dia lebih pelan, lalu dia posisinya lebih ke atas. Kan tadi ada di tengah kan. Jadi center X-nya tetap dia berada di tengah. Lalu untuk menaikkan lagi itu setengahnya dari tadi. Di sini setengahnya tadi kan 240. Maka kita naikkan lagi menjadi 120 center Y-nya. Oke, sekarang kita mengatur yang bagian ini. Di sini supaya dia ditautkan dengan yang ada di bagian frame game di sini, maka di bagian counter ini kita lihat propertiesnya dulu. Nah, di bagian
Nah, di bagian runtime optionnya, di sini kita klik global object. Nah, one or more local object in this application have the same name. Nah, ini berarti namanya harus sama kan. Nah, ini oke, sudah, namanya juga harus disamakan ya. Ini tadi untuk properties makanan, lalu yang benturan juga sama. Kita klik di bagian ini ya, runtime optionnya, kita klik global object, lalu kita samakan dengan yang ada di bagian ending, counter di bagian ending. Ini juga sama. Oke, ini sudah global makanan, lalu di bagian benturan di sini juga kita klik global. Oke. Lalu coba kita jalankan ulang ya. Nah, ini belum saya edit. Nah, jadi di sini bisa, tapi kenapa di bagian sini tidak bisa? Di bagian benturan berarti yang tidak bisa ya. Coba kita cek ulang lagi. Padahal tadi di bagian makanan sudah ya. Di bagian makanan ini kita cek propertiesnya sudah sama global object. Lalu di bagian benturan itu juga sudah sama global object. Sudah kita klik global, lalu di bagian sini ini benturan, ini bagian gamenya ini juga sudah. Apa kira-kira yang terjadi? Ini juga sudah sama namanya, karena ketika menyimpan dan untuk mengglobal supaya ini itu sama ketika dipanggil di bagian ending, ini juga harus sama ya rename-nya. Coba kita ulangi lagi. Ya, saya stop dulu ya. Karena di bagian ini, bagian ini itu belum saya tengahkan. Nah, oke. Coba kita ulangi lagi. Nah, dia tetap tidak mau keluar. Aduh, kenapa ini? Ini juga kurang ke tengah ya. Kita tengahkan dulu. Di bagian ending ini. Atau misalnya mau dibesarkan juga boleh. Ini bisa kalian besarkan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kalau misalnya ini sudah tidak bisa gitu ya, kita pakai cara apa? Kita delete aja yang di sini, kita copy paste saja. Coba bagian benturan di sini.
Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, oke, lalu kita coba lagi ya. Oh, sorry, ini jadi ikut besar semua ya. Jadi kita kecilkan aja. Supaya tampilannya lebih bagus. Kita ulangi lagi. Nah, jadi bisa ya. Jadi cara cepatnya, kalau misalnya kalian nggak mau lewat yang jalur apa tadi runtime option, di bagian runtime option, kemudian kalian klik global. Tadi sebenarnya harusnya bisa ya, yang ini kan bisa di bagian makanan. Kalau misalnya pengen lebih cepat ya, kalian copy paste aja yang ada di bagian game ini, lalu kalian copy paste di bagian ending. Oke, jadi di sini satu. Tadi di bagian benturan juga sama kan? Di bagian game maksud saya, di bagian game kan sama. Oke, lalu kita tambahkan di bagian sini hex score ya. Kita tambahkan hex score di mana nanti siapa pemainnya, dia akan menampilkan nama-nama pemain ketika dia bermain itu, siapa yang berada di atas atau skor tertingginya itu siapa, di situ bisa dilihat. Kita tambahkan hex score. Di sini kita cari, kita pilih yang high score ini. Lalu kita letakkan di sini. Nah, di sini ada 10 nama yang bisa kalian insertkan di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, bagaimana caranya supaya kita mau mengatur dia menjadi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya 5 atau 3 gitu juga boleh. Nah, ini saya kecilkan dulu. Kita klik di bagian properties di sini. Nah, lalu kita setting dulu di bagian number of score-nya. Di sini kita buat 5 misalnya gitu ya. Nah, link of name-nya di sini juga bisa kalian atur sendiri. Berapa, mau 15, 20, 10 terserah. Nah, di sini saya mau 5 number of scores-nya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita mainkan ulang. Nah, coba diperhatikan di sini jumlah makanan di si tikus ini itu 88 dan jumlah benturannya ada 6. Nanti apakah sama di bagian yang ending ya? Nah, jadi sama ya.
karena tadi saya tambahkan 1 ketika dia mau mengambil si keju ya kan. Jadi dia ada 89. Lalu di sini 6. Lalu ini adalah nama pemain ketika kita memainkan ya. Jadi ini nanti apa namanya, si titik ini dia tidak akan bisa ke bawah, dia tidak akan bisa berganti di bawah kalau misalnya tidak ada yang bisa mengalahkan si titik ini ya. Jadi kalau misalnya makanan dan juga benturannya itu lebih sedikit atau skornya itu di sini lebih banyak, maka si titik ini dia akan berubah seperti itu. Jadi kalian harus main lagi sampai mengalahkan skor dari si titik ini. Oke. Lalu saya ingin juga menambahkan di sini tombol untuk bermain ulang ya. Untuk bermain ulang dan juga tombol close di bagian endingnya. Oke. Kita tambahkan di sini active object. Nah, tombol ulangi. Jadi kita bisa bermain ulang ya. Kita bisa mengulangi lagi permainannya. Lalu di sini tombol close-nya. Oke, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita atur dulu nih tombol ini dan tombol close-nya di bagian frame editor. Maka di sini the mouse pointer user click on an object di bagian ini ulangi. Jadi ketika tombol kita klik di bagian ulangi, maka dia akan jump to frame, dia akan lompat ke bagian atau dia akan mengulangi ke bagian frame kedua, yaitu bagian game, frame game. Lalu kita tambahkan lagi di sini ketika kita klik tombol close, maka di sini dia akan end the application, dia akan keluar ya. Kita coba. Nah, lalu kita klik. Nah, jadi dia akan mengulangi lagi atau kembali ke frame 2 ya. Coba kita mainkan lebih pelan.
Nah, seperti ini, lalu kita klik close. Oke, jadi dia menutup aplikasi. Nah, jadi untuk penambahan counter untuk menghitung berapa jumlah makanan dan juga berapa kali si tikus bertabrakan, lalu sudah kita tambahkan juga tadi high score dan juga kita tambahkan tombol ulangi dan juga tombol close untuk video kali ini. Nah, untuk kalian bisa lebih kreatif lagi untuk desainnya mungkin ya, kemudian kalian tambahkan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi mungkin itu saja video kali ini untuk menjawab video di part kedua question kemarin ya adik-adik. Jadi kalian bisa lebih mengembangkan lagi kreativitas dan juga desain kalian masing-masing untuk membuat game sederhana ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan see you in next video untuk membuat game-game selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.